Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Maharani Zulharpian dengan NIM 20090707614. Jadi di sini saya akan menjelaskan mata kuliah probabilitas dan statistik. Kita langsung lanjut ke soalnya. Jadi untuk soal yang pertama, dalam suatu percobaan yang dilakukan untuk menentukan manakah yang lebih baik dari 3 sistem rudal yang berlainan, diukur laju pembakaran bahan bakar dari 24 penembakan statis. 4 jenis bahan bakar yang berlainan dicoba. Percobaan menghasilkan replikasi pengamatan laju pembakaran pada tiap kombinasi perlakuan. Data selengkapnya sebagai berikut. Apakah ada pengaruh nyata antara sistem rudal dan jenis bahan bakar terhadap laju pembakaran bahan bakar, dan apakah ada efek interaksi antara jenis bahan bakar dan sistem rudal. Jadi di sini terdapat tabel yang sudah diketahui sistem rudalnya dan jenis bahan bakarnya yang terdapat B1, B2, B3, dan B4. Selanjutnya di sini ada penyelesaiannya. Untuk penyelesaiannya dari tabel yang sudah ada sebelumnya, kita jumlahkan untuk menjadi sigma A dan juga sigma B. Setelah itu terdapat hipotesis di mana H0 tidak ada pengaruh nyata antara sistem rudal dan jenis bahan bakar terhadap laju pembakaran bahan bakar. Terus H1-nya ada pengaruh nyata antara sistem rudal dan jenis bahan bakar terhadap laju pembakaran bahan bakar. Selanjutnya ada H0 lagi, di mana tidak ada efek interaksi antara jenis bahan bakar dan sistem rudal, dan H1-nya adalah ada efek interaksi antara jenis bahan bakar dan sistem rudal. Selanjutnya di sini kita akan mencari yaitu jumlah kuadrat total atau sering disebut dengan JK total, di mana rumusnya itu sigma X kuadrat dikurangkan dengan sigma X kuadrat dibagi dengan N. Kita masukkan nilai-nilai yang ada di dalam tabel sebelumnya, di mana itu 34 kuadrat ditambah 3,1 kuadrat dan seterusnya. Selanjutnya dikurangkan dengan sigma X kuadrat itu dan dibagi dengan N, di mana N-nya adalah 24. Baru kita masukkan nilainya, yaitu 21.107,68 dikurang dengan 710,2 kuadrat dibagi dengan 24. Hasilnya adalah sebagai berikut, dan dari JK total sendiri mendapatkan hasil 91,68. Selanjutnya di sini kita nyari dari JKA-nya, di mana rumusnya itu adalah sigma A kuadrat dibagi dengan KB dikali dengan R, baru sigma X dibagi dengan N, baru kita masukkan juga angka-angka yang sudah ada, seperti di dalam tabel yang sudah kita selesaikan tadi, di mana R-nya adalah 2. Selanjutnya, seperti biasa, kita masukkan ke dalam rumus nilai-nilainya dan mendapatkan nilai dari JKA-nya sama dengan 40,08. Selanjutnya di sini kita mencari lagi nilai dari JKB dengan rumus sigma B kuadrat dibagi dengan KA dikali dengan R dikurang dengan sigma X kuadrat dibagi N, sama seperti kita mencari JKA, yaitu memasukkan nilai-nilai yang ada di dalam tabel yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya, setelah kita mencari JKA dan JKB, di sini juga kita mencari nilai dari JKAB dengan rumus sigma AB kuadrat dibagi dengan R dikurang dengan sigma X kuadrat dibagi dengan N dikurang dengan JKA ditambah dengan JKB. Di sini kita masukkan nilainya seperti biasa, bisa kita lihat mungkin di sini ya, dan mendapatkan nilai dari JKAB ini sama dengan 22,17. Selanjutnya kita bisa juga mencari nilai JKG dengan rumus JKT dikurang JKA ditambah JKB ditambah JKAB. Dari nilai JKG di sini kita masukkan dari nilai-nilai yang sudah kita dapatkan sebelumnya dan mendapatkan nilai hasil 14,91. Setelah kita mencari nilai dari JK yaitu jumlah kuadrat, kita mencari lagi nilai DB yaitu derajat bebas. Yang pertama kita bisa mencari dari derajat bebas total dengan rumus N dikurang 1 mendapatkan hasil 23. Selanjutnya dengan DBA dengan rumus KA dikurang 1 mendapatkan nilai 3. Baru DBB dengan rumus KB dikurang 1 mendapatkan hasil 2. Selanjutnya kita mencari juga dari nilai DBAB, di mana DBA dikali dengan DBB menghasilkan nilai 6. Dan selanjutnya yang terakhir kita mencari nilai DB sama dengan DBT dikurang dengan DBA ditambah DBB ditambah DBAB
mendapatkan hasil dari DBG ini adalah 12. Lanjut, setelah kita mencari nilai dari JK, DB, kita juga mencari nilai dari KT, di mana KT adalah kuadrat tengah. Kuadrat tengah di sini kita memakai rumus JKA dibagi dengan DBA karena kita mencari nilai A, jadi di sini kita menggunakan JKA dengan DBA. Mendapatkan hasil 13,36, selanjutnya kita juga mencari nilai dari KTB, mendapatkan hasil 7,26, KTAB mendapatkan hasil 3,7. Selanjutnya di sini juga kita ada mencari nilai dari KTG, di mana JKG dibagi dengan DBG sama dengan 1,24. Setelah kita mendapatkan nilai dari JK, DB, dan KT, kita mencari juga nilai dari F hitung, di mana kita mencari F hitung A dan F hitung B. Untuk F hitung A di sini dengan mendapatkan nilai hasil 1,077 dan F hitung B mendapatkan hasil 5,85. Maka diperoleh di sini tabelnya, yaitu jumlah kuadratnya. Di sini terlihat ya, ada jumlah kuadrat, ada derajat bebas dengan kuadrat tengah, F hitung dan F tabel yang sudah diperoleh dari pengetahuan sebelumnya. Selanjutnya di sini ada soal yang kedua, yaitu untuk memperoleh kestabilan vitamin C dalam sari air jeruk pekat, beku, dan disimpan dalam lemari es selama waktu seminggu, telah dilakukan penelitian vitamin C retention in 3 jenis sari jeruk pekat diuji dalam 3 jangka waktu berbeda. Jangka waktu menyatakan jumlah hari sejak air jeruk diperas sampai diuji. Hasilnya dalam mg asam askorbat per liter disajikan dalam tabel berikut. Jadi di sini ada tabelnya ya. Selanjutnya, apakah ada perbedaan kadar askorbat di antara merek sari air jeruk yang berbeda, dan apakah ada perbedaan kadar askorbat di antara jangka waktu yang berlainan? Apakah ada interaksi variabel antara jenis atau merek air jeruk dengan waktu penyimpanan? Langsung ke penyelesaiannya. Di sini penyelesaiannya ada H0, yaitu tidak ada perbedaan kadar askorbat di antara merek sari air jeruk yang berbeda. H1-nya ada perbedaan kadar askorbat di antara merek sari air jeruk yang berbeda. H0 selanjutnya tidak ada perbedaan kadar askorbat di antara jangka waktu yang berlainan. Dan H1-nya ada perbedaan kadar askorbat di antara jangka waktu yang berlainan. Untuk H0 dan H1 yang terakhir, di sini tidak ada interaksi variabel antara jenis atau merek air jeruk dengan waktu penyimpanan. Selanjutnya H1-nya yaitu ada interaksi variabel antara jenis atau merek air jeruk dengan waktu penyimpanan. Selanjutnya di sini kita cari juga sigma A dan sigma B dari tabel yang sudah ada, dan kita sama mencari nilai dari JKT, yaitu rumusnya sama seperti yang nomor 1, mencari JKT, JKA, dan JKB. Selanjutnya juga kita mencari nilai dari JKAB, di mana hasilnya adalah 17,33, baru kita mencari juga nilai dari JKG. Selanjutnya di sini kita juga ada mencari nilai DBT, hasil 35, DBA 2, DBB 2, DBAB sama dengan 4, dan DBG-nya sama dengan 27. Selanjutnya juga kita mencari nilai dari KTA, hasilnya adalah 113,61, KTB-nya adalah 16,38, KTAB-nya sama dengan 4,33, dan KTG-nya sama dengan 9,43. Setelah kita mendapatkan hasil dari JK, DB, dan KT, kita cari juga F hitung A dengan hasil 12,05, F hitung B sama dengan 3,47, dan F hitung AB sama dengan 1,34. Maka diperoleh tabel seperti nomor sebelumnya dengan kesimpulan ada perbedaan kadar askorbat di antara merek sari air jeruk yang berbeda, ada perbedaan kadar askorbat di antara jangka waktu yang berlainan, dan tidak ada interaksi variabel antara jenis atau merek air jeruk dengan waktu penyimpanan. Selanjutnya untuk soal yang ketiga, yaitu ada hasil berikut diperoleh dari percobaan untuk menentukan apakah operator yang berbeda memberikan rata-rata hasil yang berbeda dalam analisa nitrogen tanah harian. Berikan kesimpulannya. Di sini ada tabel yang sudah tertera,
dengan hipotesis H0 yaitu operator yang berbeda memberikan rata-rata hasil yang sama, tidak ada perbedaan signifikan dalam analisa nitrogen tanah harian. Dengan H1, operator yang berbeda memberikan rata-rata hasil yang berbeda dalam analisa nitrogen tanah harian. Selanjutnya di sini juga kita bisa dapatkan dari tabel yang tadi, yaitu dengan nilai sigmanya, baru raratanya, kuadratnya, baru sigma X-nya, sigma X kuadratnya. Lanjut, kita juga sama mencari nilai dari JKT, di mana JKT-nya adalah 6.697,6, JKP-nya adalah 1.737,6, JKG-nya adalah 4.960, dengan DBT sama dengan 13, DBP sama dengan 4, DBG sama dengan 10, dengan nilai KTP-nya sama dengan 34,4, KTG sama dengan 496, dengan F hitung sama dengan 0,88. Di sini juga kita dapat buat yaitu tabel dari sumber keragaman, jumlah kuadrat, derajat bebas, dan juga kuadrat tengah, F hitung dengan F tabel dari data yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Dengan kesimpulan, operator yang berbeda memberikan rata-rata hasil yang sama atau tidak ada perbedaan signifikan dalam analisa nitrogen tanah harian. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan untuk mata kuliah probabilitas dan statistik. Jika ada yang salah atau kurangnya saya mohon maaf. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.